siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Ayub 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-27. Tapi sebelumnya mari kita berdoa untuk firman yang akan kita baca. Kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus kami mengucap syukur karena kasih setiamu besar atas kami. Kami bersyukur kalau kami diizinkan melanjutkan pembacaan firman Tuhan pada saat ini, pada malam ini. Biar Tuhan menguduskan, menyucikan kami, sehingga kami dilayakkan untuk membaca akan sebagian daripada firman-Mu dan mengerti apa yang kami baca. Dan biarlah Roh Kudus memimpin kami, membukakan firman itu dengan hikmat-Mu untuk kami belajar apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan, kita akan lanjut dari Ayub 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-27 yang berkata demikian. Berserulah, adakah orang yang menjawab engkau? Dan kepada siapa di antara orang-orang yang kudus engkau akan berpaling? Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Aku sendiri pernah melihat orang bodoh berakar, tetapi serta-merta kukutuki tempat kediamannya. Anak-anaknya selalu tidak tertolong. Mereka diinjak-injak di pintu gerbang tanpa ada orang yang melepaskannya. Apa yang dituainya dimakan habis oleh orang yang lapar, bahkan dirampas dari tengah-tengah duri, dan orang-orang yang dahaga mengingini kekayaannya. Karena bukan dari debu terbit bencana, dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya, seperti bunga api berjolak tinggi. Tetapi aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Ia memberi hujan ke atas muka bumi dan menjatuhkan air ke atas ladang. Ia menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi, dan orang yang berduka cita mendapat pertolongan yang kuat. Ia menggagalkan rancangan orang cerdik, sehingga usaha tangan mereka tidak berhasil. Ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya sendiri, sehingga rancangan orang yang belat-belit digagalkan. Pada siang hari mereka tertimpa gelap, dan pada tengah hari mereka meraba-raba seperti pada waktu malam. Tetapi ia menyelamatkan orang-orang miskin dari kedahsyatan mulut mereka, dan dari tangan orang yang kuat. Demikianlah ada harapan bagi orang kecil, dan kecurangan tutup mulut. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa, karena dialah yang melukai tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Dari 6 macam kesesakan engkau diluputkannya, dan dalam 7 macam engkau tidak kena malapetaka. Pada masa kelaparan engkau dibebaskannya dari maut,
dan pada masa perang dari kuasa pedang. Dari cemeti lidah engkau terlindung, dan engkau tidak usah takut bila kemusnahan datang. Kemusnahan dan kelaparan akan kau tertawakan, dan binatang liar tidak akan kau takuti. Karena antara engkau dan batu-batu di padang akan ada perjanjian, dan binatang liar akan berdamai dengan engkau. Amin. Engkau akan mengalami bahwa kemahmu aman, dan apabila engkau memeriksa tempat kediamanmu, engkau tidak akan kehilangan apa-apa. Engkau akan mengalami bahwa keturunanmu menjadi banyak, dan bahwa anak cucumu seperti rumput di tanah. Dalam usia tinggi, engkau akan turun ke dalam kubur seperti berkas gandum dibawa masuk pada waktunya. Sesungguhnya semuanya ini telah kami selidiki. Memang demikianlah adanya. Dengarkanlah dan camkanlah itu. Amin. Kalau kita membaca akan firman Tuhan ini, begitu luar biasa bagaimana Ayub pada masa-masa sulit hidupnya, pada masa-masa pencobaan yang dia alami, dia tetap percaya bahwa manusia boleh merancang-rancangkan yang jahat, atau dia mengalami ketidaknyamanan dalam hidupnya. Teman-temannya menghina dia, istrinya mengatakan bahwa dia harus mengutuki Allah karena bencana yang begitu besar. Tetapi satu hal yang kita belajar dari Ayub, tetap dalam kesulitan, kesusahan hidupnya, dia tetap percaya bahwa apapun yang Tuhan buat atas hidupnya itu tidak akan pernah melebihi kekuatannya. Seperti di sini dikatakan ayat yang ke-7, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya seperti bunga api bergejolak tinggi. Artinya apa? Seringkali kesusahan itu datangnya bukan dari luar, tapi dari diri kita sendiri. Kita yang membuat masalah itu, yang seharusnya tidak ada menjadi ada. Kita yang mereka-rekakan sesuatu kejahatan, atau kita yang mereka-rekakan sesuatu ketidakbaikan, kekecewaan kita sendiri yang timbun di dalam hati kita, di dalam diri kita, sehingga kita mengalami itu. Kemudian dengan mudah kita akan menyalahkan Tuhan. Tapi di sini di ayat sebelumnya juga dikatakan bahwa orang-orang yang hidupnya dipenuhi dengan iri hati, dia itu tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Tentu kalau kita iri hati, kita tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Karena apa? Apa yang keluar dari mulut kita, karena kita tidak ingin melihat orang lain senang. Kita tidak bisa melihat orang lain sukacita. Kita tidak bisa melihat orang lain diberkati. Jadi rasa persaingan itu timbul dari mana? Dari hati kita sendiri. Iri hati itu karena kita istilahnya kita mengalami kekeringan kasih Bapa. Kita tidak pernah merasa puas, kita tidak pernah merasa cukup. Akhirnya kita iri, kita tidak senang melihat orang lain memiliki kelebihan atau orang lain mengalami berkat. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa demikian? Karena kita sendiri yang tidak mau bersyukur dengan apa yang kita miliki dalam hidup ini. Nah, Tuhan inginkan bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Nah, kata cemburu itu identik sama dengan iri hati. Dia tidak mudah marah atas keberhasilan orang lain, tapi dia merasa sukacita kalau orang lain susah, orang lain menderita, orang lain kena malapetaka. Bahkan kita mensyukuri. Itu namanya iri hati. Kita cemburu, kita tidak pernah senang. Dan itu merupakan satu kekejian di hadapan Tuhan. Ya, itu kekejian di hadapan Tuhan. Yang Tuhan inginkan bahwa kita boleh menjadi berkat. Saat orang lain berhasil, kita baik, katakan puji Tuhan, dia berhasil dalam hidupnya.
Nah, ada satu ayat sendiri bahwa pada saat kita ikut Tuhan, kita juga mengalami banyak proses yang Tuhan buat. Jangan berpikir bahwa kalau kita sudah ikut Tuhan, kita tidak alami masalah, kita tidak akan mengalami sakit penyakit, kita tidak akan mengalami kesulitan. Itu tidak mungkin. Karena apa? Allah mendidik kita melalui masalah. Allah mendidik kita melalui sakit penyakit. Allah mendidik kita dalam kekurangan. Allah mendidik kita dalam masalah-masalah besar. Ataupun apapun yang terjadi, Tuhan mendidik kita. Karena ingat, Ibrani pernah katakan, orang yang kukasihi, kuhajar dan kutegur. Sebab itu relakanlah hatimu. Kita harus merelakan hati untuk diajar, dididik oleh Allah. Karena kita akan masuk dalam tingkatan-tingkatan lebih tinggi. Di sini ayat 17 dikatakan, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Jadi Allah mendidik orang yang dikasihi. Dan kita jangan menolak saat kita diperhadapkan masalah, tekanan, pergumulan, sakit. Mungkin kita mengalami sakit yang berat, yang tidak mampu lagi disembuhkan. Yang dokter bisa memvonis kita, umur kamu hanya 1 bulan. Tapi pada saat itu kita bisa katakan, Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang memberikan kekuatan kepadaku. Karena Dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Artinya Tuhan bisa melukai kita, Tuhan bisa mengizinkan masalah itu terjadi, tapi Tuhan akan membebat, Dia akan membasuh, Dia akan menyembuhkan. Kemudian Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Itu janji Tuhan. Ayat 18, karena Dialah yang melukai tetapi juga yang membebat, Dia yang memukuli tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Berharap pada Tuhan, percaya pertolongannya itu besar. Dan saat kita masuk dalam masalah, katakan, Tuhan, terima kasih. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah gunung batuku. Aku tidak akan goyah. Bangkit bersama Tuhan dan percaya pertolongannya besar. Kita masuk dalam doa. Terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Kami boleh belajar apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Dan Tuhan ampuni kami jika saat kami masuk dalam masalah, saat kami masuk dalam pergumulan, bahkan sakit penyakit yang mungkin dokter sudah memvonis usia kami tinggal sedikit waktu. Tapi kami percaya saat kami bersyukur, kami percaya pertolongan Tuhan. Dan kami percaya Allah luar biasa. Engkau Allah yang sanggup membawa kami keluar dari masalah, dari tekanan kami, dari apapun yang kami hadapi, karena kami percaya Tuhan kami hidup dan Tuhan kami sanggup lakukan perkara-perkara besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh belajar lebih lagi bersama-sama dengan Tuhan. Seperti Ayub, akhirnya hidupnya dipulihkan dan kami percaya kami pun mengalami pemulihan sesuai waktunya Tuhan dan cara Tuhan sendiri. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam pembacaan berikut. Shalom. Firman-Mu pelita bagi kakiku,